guys. Selamat datang di Jahe. Aku bisa bergaya bebas tau sih. Break. Oke. Aku sudah punya studio walaupun studionya numpang punya Intan. Wah, sosok anarkis gitu. Maksudnya biar agak laki aja sih. Kamu pergi dulu bro. Waduh, tapi kok jelek. Iya, ininya agak kotor memang temboknya ya. Kembali lagi deh ke situ. Jangan bungkuk. Ya sebenarnya ini aku bikin video ini dengan maksud salah satunya adalah mencoba ruangan baru. Karena di video kemarin kan aku ngomong tuh kalau aku udah sama Indra ya ngesetin ruangan ini buat Intan. Jika aku nonton, linknya di deskripsi. Ada yang terlupakan nih. Ya beginilah kira-kira set sementara mungkin atau mungkin aja udah cukup sih. Di video ini aku bakalan sharing. Wah ini agak berat nih. Udah nggak bisa santai-santai lagi. Harus serius ini, harus serius. Yang belum memasang kupingnya 100% buat video ini sekarang saatnya. Udah ya, siap ya. Aku mau sharing beberapa hal lucu sih sebenarnya. Walaupun agak canggung juga, aku gak biasa kayak gini ya. Dan mungkin nanti aku bakalan bikin video reaction. Kira-kira konten apa aja yang bisa dibikin di sini yang kalian pengen nonton? Komen di bawah ya. Setelah 2 bulan menikah, belum ya apa sih ibaratnya kalau misalnya katakanlah aku punya umur sampai 60 aja. Aku sekarang umur 25, itu masih ada 40 tahun lagi. Dan ini baru 2 bulan, belum apa-apanya. Tapi walaupun baru 2 bulan, bukan berarti tidak ada yang bisa diceritakan. Justru banyak banget yang bisa diceritakan. Karena apa? Transisi dari aku yang masih single, kalau orang bilang itu masih bebas mau ngapa-ngapain, sebenarnya itu aku kurang setuju. Karena kalau ngomongnya sebelum menikah itu bebas mau ngapa-ngapain, gak gitu juga. Karena aku juga sekarang masih bebas mau ngapa-ngapain, sama aja. Kalau misal kalian udah biasa pacaran, ya udah rasanya itu sama, cuman pacarannya halal gitu lah. Satu yang udah diceritain ya. Jadi perbedaan antara aku sebelum menikah dan sesudah menikah itu nggak terlalu jauh sebenarnya sejauh ini. Karena apa? Ya udah, aku biasa kemana-mana sama Intan tadinya, walaupun aku masih ada waktu lebih banyak sama temen-temenku. Setelah menikah, aku lebih banyak sama Intan. Karena apa? Orang itu butuh temen. Maksudnya ada orang yang nemenin kita ngapain. Bukan yang temen yang sesama cowok gitu, sesama cewek. Temen gitu. Selama kita tidak sendirian, tidak masalah. Nah, posisinya aku sekarang, aku udah sama Intan, lebih banyak waktunya sama Intan, berkurang sama teman-temanku. Bukan berarti aku udah nggak ada waktu buat sama teman-temanku yang dulu itu ya. Ya memang sudah saatnya seperti itu, dan itu tidak bisa diartikan aku tidak bebas ngapa-ngapain. Aku masih bebas ngapa-ngapain. Cuman kan intinya kan butuh temen ya kan, dan aku sudah ditemenin sama Intan, ya sudah. Itu masih intro. Ya aku mau ceritain tuh kenapa aku bikin video ini. Itu karena tadi pagi itu aku jalan-jalan sama mertuaku. Ini yang jadi sejarah kenapa video ini akhirnya dibuat. Mungkin kalian akan merasakan hal ini juga. Siapa? Alvin, temen-temen lah pokoknya semuanya. Mungkin dalam waktu dekat Alvin atau Deha mungkin yang akan menikah, atau Vano tahun depan, nggak tahu. Jadi minimal aku akan sharing ke mereka lah, yang pasti aku pengen seseorang buat denger itu yang mereka minggu pertama setelah menikah. Rasanya udah barang pastilah. Kalian itu kalau misal pacaran aja deh, awal-awal pacaran kayak gimana, semuanya terasa manis, bener. Sama awal menikah itu semua orang pasti akan seperti itu. Aku yakin semuanya akan terasa manis dan lain-lain. Cuman lebih enaknya itu yang bikin aku nyesel kenapa gak nikah dari dulu adalah beban mental. Karena aku orang Jawa yang dimana kalau misal keluar malam ini masih sangat kental sekali soalnya kalau di daerahku. Cuman harusnya tetap masih seperti itu sih. Kalau misal anak gadisnya tidak pulang berhari-hari, perginya sama cowok, itu beban mental di situ. Nah itu sekarang udah nggak aku rasain. Terus ya udahlah, minggu pertama, minggu 2 masih sama kayak gitu. Jadi kayak yang tadinya itu banyak beban mental, terus banyak yang batasan-batasan yang harus selalu diingat, itu sudah tidak ada. Dan itu amat sangat enak kalian itu ditemenin sama orang yang kalian sayangi. Kayak gimana sih? Tapi kan nanti kan kalau misal berdua terus bosen. Nah itu dia. Yang perlu diakali adalah jangan sampai kegiatannya itu aja. Kalau menurutku sejauh ini, kalau misal kalian sekolah deh begitu aja tanpa kalian main game, main sama teman-teman, bosen. Artinya ada variasi di situ. Nah sejauh ini aku belum merasakan kebosanan karena dibilang pengantin baru, aku masih pengantin baru. Nah gitu. Jadi apa ya, enak gitu. Ini hal kecil sih, hal-hal kecil. Cuman aku yakin kalau misal ini diceritain sama orang yang udah matang, dia bakalan pengen baper, pengen nikah. Aku kan suka ngopi, bikinin kopi pagi-pagi, gimana nggak enak tuh.
Nggak tahu kalau dari versinya Intan nanti enaknya kayak gimana setelah menikah, nggak tahu. Cuman ini aku cerita dari versiku ya kan. Wah, menikah itu ternyata banyak enaknya gitu loh. Walaupun tetap ada nggak enaknya, itu namanya hidup. Cuman banyak banget enaknya. Kalau misal dari segi agama ya, semua yang dilakukan kita ke istri kita, ke pasangan kita, ke suami yang baik-baik itu adalah ibadah. Wah, gimana nggak enak tuh. Itu simple, tapi itu rasanya kayak wah seneng banget kalau misal bikin kopi sama istri gitu. Ada nggak enaknya, dan misal kalau diminta buat cerita ya pasti ada lah yang namanya menyatukan dua ego ya kan, tiba-tiba harus jadi satu, ini pasti ada lah ketidakcocokan. Itulah momen dimana kita butuh buat saling mengerti. Itu enak dan tidak enaknya kira-kira seperti itu. Salah satu PR kalau awal menikah itu menyesuaikan sama orang tua baru. Pasti ada kecanggungan yang aku rasain juga tadi pagi. Jadi ini kan hari Minggu, tadi kan CFD dong di Semarang dong. Gimana ya kan, nggak mungkin dong aku jalannya berdua sama Intan gitu, kayak seolah-olah nyuekin gitu dong ya kan, ya kan. Gitu yang aku pikirin tadi pagi, sehingga akhirnya tadi ada satu momen di mana Intan tadi kayak lagi milih mukena sama ibunya. Udah kan tinggal aku di situ. Sebenarnya ada Indra juga, cuman Indra yang nggak akan nolong juga di situ posisinya, soalnya dia lebih muda dari aku. Dan di situ itu adanya orang tuanya Intan, yang mana itu mertuaku. Jadi nggak mungkin Indra terus nge-backup aku buat ngobrol sama bapaknya Intan, nggak mungkin kan. Akhirnya aku ya sementara Intan milih-milih mukena di sana sama mamanya, aku di sini berdua. Aduh, itu canggung banget sih. Bapaknya Intan pas duduk gitu, terus di sebelahnya itu sebenarnya ada yang kosong. Cuman aku nggak mungkin duduk di situ karena kayak jijiran gitu, kayak temennya gitu kan, nggak mungkin ya kan, kayak aku rasanya itu kurang sopan aja. Tapi aku berdiri juga kayaknya kurang sopan juga gitu. Waduh, maksudnya susah banget sih. Kalau misal nggak ngobrol juga nggak enak, mau ngobrol posisinya nggak enak duluan. Ketika posisinya udah enak pun ngobrolnya mau ngobrol apa aja sih yang mau diobrolin. Nah, terus pas lagi jalan juga kan aku nggak mungkin jalan sama Intan terus kan. Jadi mungkin ya Intan pas tadi juga itu lagi pengen cerita-cerita sama mamahnya, sehingga aku secara tidak langsung harus jalan bareng. Nggak mungkin sama Indra dong, nggak mungkin dong. Terus bapaknya Intan gitu sendirian aku cuekin, nggak mungkin dong ya kan. Walaupun aku nggak selalu jalan sebelahan sama bapaknya Intan, pada saat jalan berdua kenapa ya? Ngobrolin komen-komenan netizen nggak bisa dong, ngobrolin target subscriber nggak bisa juga dong. Bapaknya Intan itu tahunya kalau nggak salah tuh hobi sama burung sama ayam gitu. Aku ngobrolin itu nggak bisa dong, aku kan nggak tahu ya kan. Aku yakin ya ini bapaknya Intan, bapak sama ibu, sama bapakku, sama mamaku juga nonton pasti. Terus jadi kayak jadi kayak aku transfer apa yang aku rasakan pada saat tadi itu loh. Ini salah satu viewers nih ada yang nonton yang aku omongin, dan orang itu tuh ada deket banget sama hidupku gitu. Oh, yang ini gimana sih? Ya begitu. Jadi itu yang tadi aku rasain pas sebenarnya. Bu, canggung gitu. Cuman itu kan pada akhirnya kan namanya orang kalau misal baru kenalan juga kan canggung ya kan. Cuman lama-lama juga pasti akan enak. Ya itu dia lah, asik gitu, kayak fase hidup gitu. Yang tadinya kita anak kecil, sekolah, SD sampai SMA, kuliah, nikah, harus menyesuaikan sama keluarga baru lagi, bahkan sampai keluarga besar, terus nanti punya anak, mudah-mudahan ya kan, doakan. Nah, itu ibaratnya kayak hidup tuh petualangan gitu. Setiap checkpointnya tuh harus ada akhir dari fase itu tuh, harus ya kalau kuliah ya harus skripsi, kalau menikah ya harus penyesuaian sampai akhirnya enak, yang gitu-gitu. Dan itu asik banget. Pesanku ini buat kalian yang sudah mau masuk ke usia-usia menikah aja sih, entah itu cewek entah itu cowok, persiapkan hal-hal yang seperti ini. Yang pertama, siapkan mental. Yang kedua, jelas materi lah. Nggak mungkin setelah menikah masih minta sama orang tua. Mungkin banyak orang tua kayak gitu. Nggak usah diminta pun, nih sekaya-kayanya kita pada saat kita menikah, itu orang tua masih nganggep kalau kita anak kecil yang mana butuh bantuan orang tua, walaupun nggak dari materi apa segala macem. Jadi kita tuh akan selamanya dianggap kayak anak kecil sama orang tua kita, dan itu wajar. Cuman dari kita sendiri harus siap mental, termasuk siap materi yang kayak tadi aku omongin itu. Terus kesadaran bahwa kalau menikah itu menyatukan dua latar belakang yang berbeda. Jadi jangan sampai ini tarik-tarikan. Punya ego nih, tetap gimana caranya jangan tarik-tarikan begini. Kalau misalnya sini lagi narik, ini harus mundur, biar nggak sampai
patah, jangan sampai kayak gitu. Harus sadari itu, karena ya itu tadi, besar dari latar belakang yang berbeda harus bisa diwajari. Kalau misal ada perbedaan pendapat, yang di sini tadinya hidupnya di rumah kayak gimana, yang di sini kayak gimana, harus satu rumah tiba-tiba gitu. Dan disiapkan juga bahwasanya itu kita akan merasakan keenakan yang tidak kita rasakan pada saat single. Bukannya aku sok-sokan kayak gimana, cuman ini aku ngomong yang udah aku rasain aja ya kan. Soalnya ada teman-temanku yang masih menganggap kalau menikah itu, waduh itu gini. Sejauh yang aku rasain ini, walaupun baru seumur jagung, itu aku udah bisa ngomong sejauh ini. Seenggaknya nih, kalau setelah kalian menikah dalam 2 bulan ke depan akan merasakan keenakan yang hakiki. Itu gimana cara kita ngebikinnya aja ya kan. Nggak usah mikir yang aneh-aneh tentang menikah, karena menikah itu enak. Aku aja menyesal menikah, kenapa tidak dari dulu? Oke, tidak terasa videonya sudah cukup lama dan cukup serius sekali. Tidak jailbreak seperti biasanya, karena transisi itu ada. Dari tadinya aku begitu, sekarang aku perlu begini, karena memang umurku nggak muda terus. Walaupun sekarang juga nggak tua dong, cuman ya paling nggak agak seriusan dikit kan, nggak pantas kan ya kan. Jadi perlu disadari itu, jangan cuman minta prank. Waduh, prank tetap ada. Aku tetap sampai sekarang pun, bahkan aku belum kepikiran buat berhenti ngerjain Intan karena itu asik banget. Cuman jangan minta prank terus, karena di sini aku udah menikah dan aku sudah harusnya lebih dewasa dari sebelum menikah, sehingga kontennya pun harus mengikuti. Kalian pun yang nonton nih dari tadinya SMP akan jadi berkembang terus sampai besar, masa nontonnya yang tidak berkembang ya kan? Yaudah, berarti segitu dulu aja videonya. Mudah-mudahan poinnya dapet ya. Kalau misal kalian ada saran konten apa yang bisa aku lakuin di sini, komen aja di bawah atau DM Instagramku. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih, saya Benny Pratama untuk Purbalingga yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!